Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bedah soal dari buku Bidik SKD Tes Masuk Kampus Kedinasan 99,99% lolos. Bisa buat tes STAN, STIS, IPDN, STSN, STIN, STPN, STTD, STMKG, dan STPI. Jadi buku ini banyak banget macam-macam soalnya dan rangkumannya. Aku baru ngerjain satu paket di buku ini. Ini sudah aku kerjain satu paket SKD di buku ini. Dan alhamdulillah kalau lolos ambang batas sih lolos, tapi ya harus ditingkatkan lagi karena kalau ini TWK-nya aku dapat 85, di ambang batas 65. Kalau TIU-nya aku 125, lolos ambang batasnya 80, dan TKP-nya yaitu 198, lolos ambang batasnya 156. Oke, jadi pada paket soal yang kedua aku mau buat di sini di channel YouTube aku biar kita sama-sama belajar, sama-sama biar mengerti apa sih yang harus kita pelajari pada saat kita tes CPNS nanti atau tes kedinasan. Karena sejatinya tes CPNS dan tes kedinasan itu sama ya, sama-sama dari BKN, Badan Kepegawaian Negara kalau nggak salah. Ya kayak gitu. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, let's check it out. Sebenarnya kenapa sih kalau kedinasan itu biasanya langsung sekolah kedinasan ikatan dinas itu biasanya langsung PNS, karena mereka juga sama sebenarnya. Mereka itu tes CPNS di awal. Kalau misal sekolah yang bukan ikatan dinas, mereka tes CPNS di akhir. Jadi sebenarnya sama aja. Kita mau ke sekolah kedinasan manapun boleh, dan silakan saja, tidak usah ragu-ragu. Kalau misal kalian bisa mendaftar dua sekolah kedinasan, yang satu ikatan dinas dan yang satu bukan ikatan dinas, itu no problem. It's nggak masalah, itu nggak masalah itu. Dan jangan lupa selalu latihan soal. Kalian bisa latihan soal pakai buku apapun, yang penting kalian bisa paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalamnya ini dengan baik. Dan jangan lupa selalu berdoa dan minta doa dan restu kepada kedua orang tua. Aku yakin dengan kekuatan doa kita pasti bisa lolos tes CPNS tahun ini, atau lolos tes kedinasan di kampus yang kalian inginkan. Oke. Sebenarnya kalau bahas soal di sini tuh kita sebenarnya harus paham materinya dulu sebelum mengerjakan. Nah, makanya banyak sekarang materi-materi yang tersebar dalam bentuk PPT maupun catatan yang dituliskan oleh anonim gitu ya. Banyak banget yang tanya, Kak ada soal-soal kedinasan nggak? Kak ada materi-materi TWK, TIU, TKP enggak? Sebenarnya banyak banget, semua banyak banget yang nge-share kayak gitu. Aku pun yang di Google Drive itu banyak banget yang sampai aku download, banyak banget, dan aku pun juga sampai ngeprint itu banyak banget. Jadi tenang, jangan gelisah, jangan takut. Beranilah untuk mencoba, meskipun kita tahu itu ada persentase gagal atau lolosnya itu pasti ada, tapi kita kan sudah berusaha yang terbaik agar kita mendapatkan masa depan yang cerah. Jadi aku harap kita bisa belajar bersama-sama di sini dan sukses bersama, dan pokoknya intinya berhasil melewati semua beban pada saat kita belajar. Oke, langsung aja kita bahas
bedah soal paket yang kedua karena paket satunya udah aku kerjain. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja. Oke, mari kita bahas soal nomor 1. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah, jadi tujuan pendirian Budi Utomo itu ada 2, yaitu yang pertama menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di sini dari pilihan hanya ada satu yang benar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi option yang benar adalah B. Nomor 2, setelah amandemen UUD 1945 kedudukan MPR berubah, perubahan kedudukan tersebut yaitu kedudukan MPR sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Setelah UUD 1945 diamandemen, MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. MPR adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, BK, dan MK. Jadi jawaban yang tepat adalah MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Option yang benar adalah E. Lanjut. Pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu pengamalan pasal 28 UUD 1945 yaitu Budi, Laras, Eno, dan Citra sedang mendiskusikan rencana perayaan HUT RI di kampungnya. Pada saat berdiskusi tersebut, mereka menyuarakan pikirannya secara lisan, sehingga jawaban yang benar adalah C. Nomor 4, berikut ini merupakan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 kecuali. Jadi, tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, betul, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sehingga option yang benar adalah kecuali, yang benar adalah A. Tujuan negara Indonesia bukan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima Pancasila. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berikut ini termasuk kelemahan sistem presidensial adalah, kita majukan sedikit, kelemahan sistem presidensial. Jadi ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan pada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Sehingga option yang benar adalah A. Sistem tanggung jawabnya kurang jelas. Karena kekurangan sistem pemerintahan presidensial itu ada 4, yaitu kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak, sistem pertanggungjawaban kurang jelas, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas, dan yang terakhir pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Jadi jawaban yang benar adalah A. Alasan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah Alasan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah kegagalan Badan Konstituanta untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Sehingga jawaban yang benar adalah A. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama dilaksanakan tanggal berapa? Jadi amandemen pertama dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kalau amandemen kedua itu 7 sampai 18 Agustus 2000 itu amandemen kedua. Kalau amandemen ketiga 1 sampai 9 November 2001 itu ketiga. Kalau 1 sampai 11 Agustus 2002 itu amandemen keempat. Oke, langsung lanjut saja. 4 pilar kebangsaan Indonesia merupakan dasar kekuatan bangsa Indonesia yang dipercaya akan membawa bangsa Indonesia kepada era kejayaan. 4 pilar kebangsaan tersebut meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali jadi 4 pilar kebangsaan Indonesia merupakan dasar kekuatan bangsa yang terdiri dari Pancasila, betul. Bhinneka Tunggal Ika, betul. Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, sehingga yang bukan adalah Wawasan Nusantara. Integrasi nasional dapat mewujudkan keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu ciri dari terjadinya integrasi nasional adalah jawaban yang benar adalah D. Adanya eksistensi yang bertanggung jawab dari setiap golongan masyarakat. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat. D. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu, tentu saja B, nasionalisme karena kebangsaan. Selanjutnya, nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan kerangka pencapaian segenap aspek pembangunan sosial,
yang dijalankan di Indonesia. Merupakan pengertian Pancasila sebagai, jawabannya adalah E. Pancasila sebagai paradigma. Paradigma. Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan pertama kalinya secara resmi pada acara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Terdapat perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Burung Garuda diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Jadi jawabannya adalah D. Kabinet RIS. Sila dalam Pancasila yang menjadi fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia adalah, jawabannya adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi fundamen etis ya ini ya. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal, jawabannya adalah C. 28C ayat 1. Lanjut, peristiwa Rengas Dengklok dikenal dengan peristiwa penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Penyebab peristiwa Rengas Dengklok adalah A. Adanya perbedaan paham antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah A. 16. Berikut ini adalah hal yang harus ditanamkan dalam keluarga agar budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia tidak berkembang. Adalah C. Memberikan pemahaman agar mengembangkan sikap patriotisme dan nasionalisme. Kitab peninggalan kerajaan Majapahit yang memuat ungkapan Bhinneka Tunggal Ika adalah kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular ya. Empu Tantular. Nomor 18. Dalam perannya sebagai konstitusi di Indonesia, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengemban fungsi delimited state yang bertujuan untuk E. Mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang tidak sewenang-wenang. Pak Budi dan Pak Subandono tinggal bersebelahan. Pak Budi beragama Islam sedangkan Pak Subandono beragama Katolik. Walaupun berbeda agama, mereka tetap hidup rukun dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Sikap yang dilakukan Pak Budi dan Pak Subandono merupakan pengalaman sila A. Pertama, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Bank Sentral adalah amandemen keempat yang dilaksanakan pada tanggal D ya, 1 sampai 11 Agustus 2022. Karena amandemen keempat UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 dengan fokus pada status DPD sebagai bagian MPR, penggantian presiden, penyataan perang,
perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nomor 21. Rumusan rancangan undang-undang dasar merupakan salah satu hal yang dibahas dan disetujui dalam sidang yang diadakan oleh BPU PKI. Sidang pertama BPU PKI menghasilkan C. Konsep rumusan dasar negara. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia pada periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 adalah D. Parlementer. Pada periode berlakunya Konstitusi RIS 1949, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, yaitu kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri demokrasi parlementer adalah E. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pada pernyataan berikut ini, manakah yang bukan merupakan penyimpangan pelaksanaan konstitusi pada masa demokrasi terpimpin? E. Presiden berdasarkan UUD 1945 memimpin departemen. Ini ya, yang bukan. Makna yang tersirat dari lambang padi dan kapas pada burung Garuda yaitu E. Kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Mereka duduk bertiga di ruang keluarga. Acara bertangisan agaknya telah usai sewaktu aku mendekat ke ruangan itu. Suara Bung Palinggam terdengar pelan sayu seperti minta dimaafkan. Namun hingga detik ini, Bunda, aku tetap bersih. Terkutuk aku bila mendustai Bunda, dia bilang. Kalau begitu, mengapa kau mengelak diperiksa, nak? Kenapa berpura sakit? Mengapa tidak kau beberkan saja semuanya? Tidak sesederhana itu, Bunda. Di mana rumitnya? Tidak terdengar suara aku muncul. Abangku melirik, menarik napas, melihat Bunda lagi, mukanya lukuyu. Loyo, aku punya atasan, Bunda, ujarnya bak mengadu. Suaranya makin lunak, hampir menyerupai bisik. Aku punya kawan, aku juga kader partai. Bunda diam, juga aku serta Kak Andam, dan lapat-lapat ku dengar suara sunyi merayap entah di bawah udara dari bumi yang mana. Tak paham aku soal-soal begitu, Palinggam, sahut Bunda kemudian. Tetapi bagiku, nak, yang benar harus disampaikan sekalipun pahit. Kalaupun akibatnya kau diberhentikan bekerja, dipecat partaimu, bagiku itu lebih baik daripada kau berkhianat pada kebenaran, pada hatimu sendiri, juga kepada Tuhan, dan negeri ini yang sedikit banyak ikut dibela ayahmu dari penjajah. Nilai moral dari kutipan cerpen di atas adalah C. Menyampaikan kebenaran walau kebenaran tersebut pahit. Ya, kita harus menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Babak working from home atau bekerja dari rumah bisa mengurangi kreativitas, komunikasi, dan kerjasama. Menurut studi yang dilakukan para peneliti di Microsoft, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Human Behavior itu dipimpin David Holtz, asisten profesor di Haas School of Business, University of California, Berkeley. Mereka menemukan work from home membuat pekerja lebih tertutup dalam cara mereka berkomunikasi dan memaksa mereka untuk terlibat dalam sedikit percakapan real time, seperti panggilan telepon dan rapat. Hal itu juga mempersulit karyawan di berbagai departemen untuk memperoleh dan berbagai informasi baru yang dapat berimplikasi pada produktivitas dan inovasi perusahaan. Di sisi lain, bekerja dari rumah membuat karyawan menghabiskan lebih sedikit jam untuk rapat. Menariknya, pekerjaan jarak jauh juga meningkatkan volume email dan pesan instan yang dikirim serta jumlah rata-rata jam kerja dalam seminggu. Gagasan utama dalam kutipan artikel di atas adalah B. Work from home dapat mengurangi kreativitas, komunikasi, dan kerjasama tim. Biaya yang harus dibayarkan calon mahasiswa baru adalah 3.500.000.
dan dapat dicicil sampai dengan bulan Desember 2021. Perbaikan kesalahan ejaan pada kalimat tersebut adalah B. 3.500 seharusnya Rp 3.500,00. Harusnya tidak ada spasi. Kasus harian positif COVID terpantau melandai. Meskipun begitu, ada 5 provinsi yang tercatat mengalami kenaikan kasus tertinggi. Perbaikan kesalahan ejaan pada kalimat tersebut adalah C. Provinsi, harusnya provinsi. Oke, terima kasih guys yang sudah ikut membahas soal TWK 1-30 hari ini. Besok kita akan lanjutkan soal TIU dari buku ini juga. Paket 2 dari buku ini. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyimak dan sudah menonton. Semoga bermanfaat dan ilmunya dapat kita terapkan pada saat tes kedinasan kedepannya atau tes CPNS kedepannya. Oke, terima kasih. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and forget to turn notification supaya kalian dapat updatean konten terbaru aku. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih guys sudah menyaksikan.